Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sering diulang-ulang ketika ada mayit di tengah-tengah kita, ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia. Ayat ini, lafaz ini selalu disebut-sebut, diulang-ulang oleh para ustadz, para ustazah, ya, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak kekal hidup di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernapas pasti akan mati. Maka dari itu, marilah kita menghisap diri kita, memeriksa diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah siap apabila kematian menjemput kita masing-masing? Apatah lagi sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang tahu, ya, apakah dia kelak akan menjadi korban ataukah tidak, atau saudara atau istri, anak, ya, orang-orang yang disayangi, apakah akan menjadi korban ataukah tidak. Sebab beberapa kejadian yang pribadi saya sendiri mengalami, sahabat-sahabat saya, orang-orang yang saya kenal baik, sering bertukar pikiran, sering berkomunikasi. Namun baru beberapa waktu kemarin saya dikejutkan mendapat kabar sahabat tersebut telah meninggal dunia karena COVID-19. Padahal sahabat saya itu termasuk yang terdepan, ya, menyerukan jaga jarak, pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Tapi memang sudah ajal, memang sudah kehendak Allah, dia dipanggil. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan para ulama kita, seringkali ada kematian di tengah keluarga seseorang atau di tengah masyarakat. Orang hanya sibuk dengan kesedihan atas wafatnya orang tersebut, orang yang dikasihi tersebut, saudaranya, kakaknya, atau iparnya, atau sepupunya, ya, yang dia kenal baik, temannya yang dia kenal baik. Karena larutnya dengan kesedihan, terabaikan mengingat kematian itu, bahwa pada gilirannya nanti kita yang bersedih itu semua juga satu persatu akan menemui kematian. Maka sebelum ajal datang menjemput diri kita masing-masing, betul-betullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri, memperbaiki akhlak amal ibadah kita, dan berubah menjadi orang yang betul-betul baik. Baik dalam konteks di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah menyampaikan bahwa untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang kematian, penyair itu menulis, "Aku tahu aku akan mati, namun aku tak takut. Hatiku keras bagaikan sebongkah batu. Aku mencari dunia seakan-akan hidupku kekal.
seakan lupa kematian mengintai di belakang. Padahal ketika kematian telah datang, tak ada seorang pun yang dapat menundanya atau lari darinya, mengelaknya. Maka apabila telah tiba ajal, waktu yang telah ditentukan, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendahulukannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajal waktunya. Wahai betapa meruginya seseorang yang berjalan menuju alam keabadian tanpa membawa bekal sama sekali. Janganlah engkau, wahai jiwa, termasuk yang tak beruntung tersebut. Perhatikanlah peringatan Rabbmu, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamas lighat. Ulama mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Periksalah amal-amal kebaikan kita sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah amal soleh apa saja yang telah kita tabung untuk menghadapi hari kebangkitan dan hari diperhadapkannya kita kepada Rabbul Alamin. Janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal kala kematian telah datang karena tiada berbekal, lalu mengucapkan harapan penangguhan kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat hingga aku mendapat kesempatan untuk bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Karenanya berbekallah kita, persiapkanlah amal soleh dan jauhi kedurhakaan kepada Allah. Mari kita sama-sama merubah pribadi kita dari pribadi yang lalai menjadi pribadi yang taat, dari pribadi yang kasar menjadi yang lemah lembut, dari pribadi yang melukai hati orang lain menjadi pribadi yang santun, memiliki sopan santun, akhlak, dari pribadi yang melukai fisik orang lain menjadi pribadi yang menolong sesama. Jauhkanlah kekerasan atas nama agama Islam, karena Islam bukanlah agama kekerasan. Karena siapa yang merusak citra agama Islam, sesungguhnya dia telah berusaha merobohkan agama Islam itu sendiri. Barang siapa yang memperbaiki citra agama Islam dengan akhlakul karimah di masyarakat, dengan kebaikan dan kebaikan, dengan kesopan santunan, kelemah lembutan, dengan infak, zakat dan sedekah, niscaya dia telah turut meninggikan agama Allah. Barang siapa yang merusak citra agama Islam dengan atas nama agama, sehingga orang-orang yang tidak mengenal agama Islam atau orang-orang yang lemah imannya keluar dari agama Islam karena menganggap Islam ini agama yang mengajarkan kekerasan. Padahal Rasulullah SAW telah menunjukkan dan mengajarkan
agama yang penuh kelemah lembutan, dan ayat suci Al-Quran menegaskan Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Tidaklah ada satu persoalan yang dapat diselesaikan dengan terburu-buru, dengan kekerasan, dengan ucapan-ucapan yang kasar, dengan memaki, menghina, melukai orang lain. Sesungguhnya Rasulullah SAW sejak awal mendakwahkan Islam dengan akhlakul karimah, dan karena akhlak itulah banyak orang bersyahadat masuk Islam. Marilah saudaraku, sebelum ajal menjemput, sebelum akhirnya semuanya disesali di yaumil akhir, kita jaga nama baik agama kita ini, kita jaga amal-amal soleh kita. Beramar ma'ruf nahi mungkarlah kita lebih dahulu dengan diri kita sendiri, karena kemungkaran di dalam diri kita jauh lebih banyak dibanding kemungkaran yang ada di luar diri kita. Maka hisaplah diri kita sebelum kita menghisap diri orang lain. Periksalah dan nilailah diri kita sendiri sebelum kita sibuk menilai dan memeriksa orang lain. Dengan introspeksi diri, bertabayun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita jalan menuju husnul khatimah, menuju keridhaannya, dan semoga di akhir hidup kita Allah berikan kesempatan kita melafazkan 2 kalimat syahadat, dan jauhkanlah amal-amal yang sekedar mencari pujian manusia, popularitas, dan sanjungan-sanjungan orang banyak, karena itu tidak dapat menolong kita ketika ajal menjemput kita atau kita telah terbujur menjadi jenazah. Semoga bermanfaat, semoga Allah menunjuki kita semua dan meridhai kita semua. Subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.